Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nandini dalam mata kuliah etiko-legal. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu isu etik dalam pelayanan kebidanan, subbabnya yaitu isu dan dilema etik. Yang pertama, pengertian isu sendiri adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu kebenarannya, serta membutuhkan pembuktian. Sedangkan dilema merupakan suatu keadaan di mana dihadapkan pada dua alternatif pilihan yang kelihatannya sama atau hampir sama, serta membutuhkan pemecahan masalah. Nah, dilema ini muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada. Isu etik merupakan topik yang cukup penting untuk dibicarakan, sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, isu etik sendiri, contohnya yang pertama, pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan pasien. Jadi misalkan kita tahu, misalkan kita nanti menjadi seorang bidan, kita tidak boleh abai tentang hak asasi manusia dan keselamatan pasien tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan harus memperhatikan hak asasi dia sebagai manusia dan juga bagaimana agar pasien tersebut selamat. Ya, kemudian yang kedua, tindakan di luar otoritas profesional. Seperti kita ketahui bahwa ada bagian-bagian tertentu atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh bidan. Tapi ada juga batas-batas di mana bidan tidak boleh melakukan hal tersebut. Contohnya, seperti kita ketahui banyaknya kasus aborsi yang ada di masyarakat, misalkan hamil di luar nikah. Ya, itu kan tidak boleh ya sebagai bidan untuk melakukan aborsi. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat masih banyak bidan yang melanggar otoritas profesional tersebut. Secara kode etik itu tentu saja dilarang. Ya, kemudian pencarian keuntungan dalam praktik pribadi. Misalkan di sini bidan bekerja sama dengan perusahaan susu formula misalnya. Nah, ketika ibu tersebut tidak bisa menyusui bayinya, harusnya yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana agar ASI tersebut bisa keluar dan disusukan kepada bayinya, entah itu dengan cara memperbaiki posisi menyusuinya atau dilakukan pemijatan payudara untuk agar saluran-saluran di mame ibunya tersebut bisa mengeluarkan ASI dan tidak menguntungkan dia secara pribadi, misalkan bekerja sama dengan perusahaan susu formula sehingga dia langsung saja memberikan nasihat kepada ibu untuk segera memberikan susu formula, tidak memberikan ASI-nya. Nah, misalkan di situ suatu perusahaan susu formula tersebut berjanji akan memberikan keuntungan. Nah, seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan. Seorang bidan harus profesional dalam melakukan tugas-tugasnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang keempat, adanya konflik moral di situ. Jadi misalkan seperti kasus aborsi tadi, itu kan secara moral kita tidak boleh untuk menghilangkan nyawa ya, kecuali memang ada indikasi medis, misalkan jika tidak diselamatkan, jika tidak diaborsi, maka membahayakan bagi ibu tersebut. Nah, itu juga harus ada aturan-aturan yang mengaturnya. Jadi tidak bisa sembarangan kita untuk melakukan aborsi tersebut. Kemudian pertentangan batin tentu saja di mana dia secara moral ingin menyelamatkan bayi, tapi jika bayi tersebut diselamatkan, maka juga berbahaya bagi ibunya. Nah, jadi terjadi pertentangan batin di sana. Kemudian, pertentangan nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada. Mungkin bidan tersebut meyakini bahwa oh bisa ini kita menyelamatkan keduanya, baik ibu maupun janinnya.
Tapi kalau misal karena kenyataan yang ada setelah dilakukan pemeriksaan, baik subjektif, objektif, kita menerima kenyataan, menghadapi kenyataan bahwa ketika bayi tersebut diselamatkan, maka akan membahayakan nyawa si ibu, maka terjadi pertentangan di sini. Ya, jadi harus sesuai dengan bagaimana kenyataan yang ada di situ. Jadi kita harus kembali lagi, meskipun kita meyakini sesuatu, tapi kita harus melihat bagaimana kenyataan yang ada. Kemudian, etik. Dilema etik merupakan situasi yang menghadapkan individu pada dua pilihan, dan tidak satu pun dari pilihan itu dianggap sebagai jalan keluar yang tepat. Nah, dilema etik di sini memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, memilih antara mengutamakan keluarga dan melayani pemohon, memilih antara memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Yang keempat, memilih antara mendistribusikan sumber daya medis yang terbatas kepada pasien dengan berbagai tingkat keparahan penyakit. Jadi, di sini akan ada konflik-konflik, yaitu bagaimana kepentingan pribadi dan kepentingan publik ya. Misalkan kita tahu kalau pasien ingin memeriksakan diri ke pada bidan, tentu kita ada jam-jam tertentu di mana kita memiliki kepentingan keluarga atau kepentingan pribadi di sana. Jadi terkadang terjadi dilema. Misalkan kita sudah berjanji kepada keluarga, kemudian sementara kita harus melayani publik. Ya, sebagai pelayan publik, pemberi pelayanan kepada masyarakat, kita juga harus mengutamakan pasien. Jadi akan terjadi banyak dilema ketika kita nanti melakukan praktik mandiri sebagai bidan. Ya, jadi itulah yang menjadi dilema etik. Ya, kemudian apa saja contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi? Yang pertama, pengambilan keputusan dan penggunaan etik. Tentu saja dalam kita memberikan pelayanan kebidanan nanti akan ada pengambilan-pengambilan keputusan yang akan kita gunakan ya, di mana kita harus mempertimbangkan kode-kode etik yang telah disampaikan pada organisasi kita yaitu Ikatan Bidan Indonesia yang sudah menerangkan apa saja kode etik kita sebagai bidan nanti. Ya, jadi di sini juga ada otonomi bidan, kode etik profesional kita sebagai bidan, kemudian etik dalam penelitian kebidanan. Bagaimana suatu penelitian kebidanan harus sesuai dengan etik-etik yang ada. Nah, penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif tentunya nanti akan banyak hal yang berkaitan dengan masalah kebidanan, yaitu masalah tersebut harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan kode-kode etik yang sudah diberikan. Akan ada aturan-aturan tertentu yang memperbolehkan itu boleh diteliti atau tidak. Ya, seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan diskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.